Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa, mahasiswi di Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan, jurusan akuntansi. Di video kali ini saya akan membahas tentang persekutuan. Apa itu persekutuan? Oke, untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini. Persekutuan atau partnership adalah penggabungan di antara dua orang atau lebih untuk memiliki bersama-sama dan menjalankan suatu perusahaan guna mendapatkan keuntungan atau laba. Karakteristik persekutuan: yang pertama, berusaha bersama-sama; yang kedua, jangka waktu terbatas; yang ketiga, tanggung jawab yang tidak terbatas; yang keempat, pemilikan kepentingan dalam persekutuan; yang kelima, partisipasi atau keikutsertaan dalam laba persekutuan. Macam-macam bentuk persekutuan. 1. Persekutuan atas dasar jenis usaha dibagi dua, yaitu persekutuan perdagangan dan persekutuan non-dagang. Yang kedua, klasifikasi atas dasar bentuknya dibagi tiga, yaitu persekutuan umum, persekutuan terbatas, dan perusahaan-perusahaan saham patungan atau joint stock companies. Isi perjanjian persekutuan: yang pertama, nama persekutuan, pihak-pihak yang bersangkutan, dan lokasi persekutuan. Yang kedua, tanggal keberlakuan pendirian persekutuan dan jangka waktu kontrak. Yang ketiga, besarnya investasi dari masing-masing anggota. Yang keempat, hak dan kewajiban anggota. Yang kelima, buku-buku catatan dan laporan keuangan. Yang keenam, pembagian keuntungan. Yang ketujuh, hal-hal khusus yang menyangkut masalah pembebanan dan penerimaan imbalan jasa tertentu di antara para anggota. Penarikan kembali modal yang disetor. Yang kedelapan, asuransi jiwa kematian salah satu anggota. Yang kesembilan, penyelesaian apabila ada perselisihan dan lain-lain. Akuntansi terhadap penyertaan modal dalam persekutuan. Contoh soal 1, Rizal, Amir, dan Ali mendirikan suatu persekutuan dengan investasi masing-masing Rp65.000, Rp70.000, dan Rp55.000. Mereka setuju untuk membagi keuntungan atau kerugian dengan perbandingan yang sama. Apabila persekutuan mendapatkan laba sebesar Rp120.000, maka rekening modal untuk masing-masing anggota adalah penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Rekening modal untuk masing-masing anggotanya adalah kekayaan investasi bersih sebesar Rp160.000, laba bersih sebesar Rp120.000. Jadi, jumlah investasi dan laba sebesar Rp280.000. Untuk modal Rizal, investasi Rizal sebesar Rp65.000, labanya sebesar Rp40.000. Jadi, jumlah investasi dan laba Rizal sebesar Rp105.000. Modal Amir, investasi Amir sebesar Rp70.000 dan labanya sebesar Rp40.000. Jumlah investasi dan laba Amir sebesar Rp110.000. Modal Ali, investasi Ali sebesar Rp55.000 dan labanya sebesar Rp40.000. Jadi, jumlah investasi dan laba Ali sebesar Rp95.000. Kenapa modal Rizal, Amir, dan Ali sebesar Rp40.000? Karena tadi di soal persekutuan mendapat laba sebesar Rp120.000 dibagi dengan perbandingan yang sama.
Jadi Rp120.000 dibagi 3 sama dengan Rp40.000. Contoh soal 2, apabila persekutuan tersebut pada soal nomor 1 menderita kerugian sebanyak Rp120.000, maka rekening modal untuk masing-masing anggota adalah penyelesaiannya adalah, jadi rekening modal untuk masing-masing anggota akan menjadi kekayaan investasi bersih sama dengan Rp280.000, laba Rp120.000. Jadi investasi dikurang laba sama dengan Rp160.000. Modal Rizal, investasi Rizal Rp65.000, labanya Rp40.000. Investasi dikurang laba Rizal sama dengan Rp25.000. Untuk modal Amir, investasi Amir Rp70.000, laba Amir Rp40.000. Investasi Amir dikurang laba Amir jumlahnya Rp30.000. Untuk modal Ali, investasi Ali Rp55.000, laba Ali Rp40.000. Investasi Ali dikurang laba Ali jumlahnya Rp15.000. Pembubaran karena perubahan pemilik. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya pembubaran persekutuan. 1. Pembubaran karena tindakan sekutu meliputi berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian atau tercapainya tujuan, persetujuan bersama, pengunduran diri seorang sekutu. 2. Pembubaran karena ketentuan undang-undang. 3. Pembubaran atas dasar keputusan pengadilan. Persoalan akuntansi dalam pembubaran persekutuan. 1. Masalah masuknya seorang atau lebih sekutu baru. 2. Pengunduran diri seorang sekutu. 3. Kematian seorang sekutu. 4. Penyautan dan atau perubahan bentuk usaha. Masuknya seorang atau lebih sekutu baru. Seorang yang akan masuk ke dalam persekutuan dapat memasukkan modal dengan cara 1. Membeli sebagian atau seluruhnya dari bagian modal atau penyertaan seorang atau lebih sekutu lama. 2. Menanamkan kekayaan pada persekutuan sehingga kekayaan persekutuan bertambah.